Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya, Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini masih seputar penyembuhan. Salah satu metode penyembuhan alternatif yang oleh banyak orang dipercaya efektif adalah lewat meditasi. Pertanyaannya sekarang, mengapa meditasi bisa dikatakan efektif dalam membantu proses penyembuhan penyakit? Kita mulai dulu dari pengertian meditasi itu sendiri. Apa itu meditasi? Meditasi, dari istilahnya, merujuk pada suatu praktek relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam kehidupan sehari-hari kita. Atau dengan kata lain, meditasi ini ditujukan untuk melepaskan kita dari penderitaan pemikiran baik dan buruk. Pemikiran baik dan buruk ini tentunya sangat subjektif karena terkait langsung dengan kelekatan kita terhadap pikiran dan penilaian tertentu. Dalam penerapannya sebagai suatu metode untuk mendukung penyembuhan penyakit, meditasi sudah mulai dikenal sejak berabad-abad silam, terutama untuk membersihkan pikiran dan juga menenangkan pikiran. Selain tentu saja sebagai upaya untuk memperlancar proses penyembuhan. Sejumlah guru meyakini bahwa dengan melakukan meditasi selama 30 menit setiap hari, sistem kekebalan tubuh dan hormon kita akan membaik, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan tidak gampang jatuh sakit. Ketika sistem kekebalan tubuh kita kuat, maka penyakit-penyakit seperti alergi, kanker, dan penyakit-penyakit lainnya dapat diatasi. Terlebih lagi secara khusus, meditasi juga dapat melatih pikiran kita dan mengarahkannya ke bagian-bagian tubuh yang sakit. Manakala disentuh dengan pikiran yang baik, maka bagian tubuh yang sakit tadi akan menjadi lebih rileks. Metabolisme juga akan membaik, sehingga proses penyembuhan penyakit bisa terjadi. Di sisi lain, meditasi juga dipercaya efektif untuk menenangkan pikiran. Ketika pikiran tegang, efek ke tubuh pun jadi kurang baik. Bisa mendatangkan kegelisahan dan perasaan tidak tenang. Tetapi dengan pikiran yang tenang, hidup juga akan lebih rileks. Bahkan bila ditekuni lebih jauh, meditasi juga dapat membantu melepaskan diri dari kebiasaan buruk, termasuk kebiasaan merokok. Meditasi dapat melatih pikiran supaya lebih harmonis agar lebih mudah menghadapi ketegangan hidup. Apakah ini artinya meditasi lantas dapat menggantikan pengobatan medis? Tidak seperti itu. Meditasi dapat digunakan sebagai pendukung pengobatan medis, sehingga proses penyembuhan bisa lebih efektif. Ada penyakit yang memang butuh pertolongan dokter. Ada yang cukup dengan meditasi. Tetapi ada juga yang membutuhkan keduanya. Dan dalam banyak kasus, kedua metode penyembuhan ini memang perlu dijalankan secara berdampingan. Untuk memulai meditasi dengan tujuan penyembuhan, bagi pemula tidak sebaiknya dilakukan seorang diri. Paling tidak butuh pendamping yang dapat membantu mengarahkan pikirannya agar lebih tenang, supaya konsentrasi dan kesadarannya menjadi lebih baik. Karena ibaratnya belajar naik sepeda, belajar meditasi pun perlu proses. Tidak lantas langsung mahir dalam sehari. Jadi kebanyakan orang yang gagal dalam melakukan meditasi, penyebabnya adalah karena kurang tekun dan menginginkan sesuatu yang instan. Kurang lebihnya seperti itulah alasan mengapa meditasi dianggap sebagai metode penyembuhan yang efektif. Akhir kata saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.